kita dari kelompok 3. Di sini kita mau presentasi nih tentang pasar uang dan pasar modal. Kalian penasaran dengan presentasinya seperti apa? Yuk kita simak video kami berikut ini. Pasar uang? Pasar uang itu apa ya? Ini juga ada pasar modal. Bedanya pasar uang sama modal apa ya? Oh iya, kan ada Albani. Dia pasti tahu sih. Coba aku tanya aja. Pagi-pagi kayak gini enaknya baca buku deh. Mau baca buku bentar. Kayaknya ada telepon deh. Siapa sih pagi-pagi kayak gini nelpon? Si Saf nih. Kenapa dia? Halo Saf. Kenapa? Tumben pagi-pagi nelpon. Ada apa? Iya nih Ban, maaf ya aku jadi ganggu waktunya. Aku mau nanya, bedanya pasar uang sama pasar modal itu apa ya? Oh alat tentang itu. Jadi sebenarnya tuh simple sih Syaf untuk perbedaan keduanya. Terutama kan yang kamu tanyain tentang perbedaan pasar uang dan pasar modal. Sebenarnya tuh perbedaannya tuh terletak dari apa yang diperjualbelikan. Dimana kalau kita telisik dari namanya aja kan keduanya berawalan dengan pasar. Nah, seperti yang kita ketahui, pasar sendiri merupakan tempat untuk melakukan jual beli atau tempat yang mempertemukan antara pembeli dan penjual. Nah, dalam hal ini juga berlaku terhadap pasar uang dan pasar modal, di mana pasar uang sendiri merupakan tempat yang mempertemukan antara pencari dana pinjaman dengan pemberi dana pinjaman, di mana seseorang yang memiliki dana lebih akan memberikan pinjaman kepada lembaga ataupun perseorangan. Nah, sebagai imbalannya, orang yang memberikan dana ini nanti akan diberikan bunga setiap bulannya atau mungkin setiap tahunnya dalam jangka waktu sesuai kesepakatan. Nah, dia akan diberikan bunga sesuai dengan kesepakatan tadi. Semisal saja ketika bunga yang wajib dibayarkan oleh peminjam ini adalah 5 juta per bulan, dengan bunganya itu sebesar 10%, maka orang ini wajib membayar setiap bulannya 5 juta ditambah bunganya 10% yaitu 500.000. Jadi setiap bulannya dia harus mencicil 5.500.000 seperti itu Syaf. Nah terus kalau masalah pasar modal sendiri sebenarnya itu tempat untuk mempertemukan antara investor atau pemberi modal dengan emiten. Emiten sendiri merupakan orang yang mencari modal. Nah jadi ini nanti biasanya kontrak kerjasamanya itu berjangka panjang. Tidak seperti pasar uang yang mungkin hanya sekitar jangka waktu yang pendek atau mungkin sekitar setahun atau beberapa bulan saja. Tetapi kalau pasar modal sendiri biasanya transaksinya itu berlangsung itu selama 2-3 tahun, 5 tahun seperti itu Syaf. Jadi gimana? Kira-kira kamu udah dapat gambaran apa belum? Seperti itu ya. Aku udah mulai ngerti sih, tapi masih rada bingung. Oh alah, iya nggak apa-apa Syaf. Kalau emang kamu masih bingung atau masih belum paham, ini aku punya file video tentang presentasi yang dilakukan oleh suatu kelompok yang menjelaskan tentang pasar uang dan pasar modal ini secara terperinci. Mereka lengkap kok menjelaskan dari mulai fungsinya sampai implementasinya. Nah, kalau emang kamu masih bingung, sekarang coba aku kirim linknya ke kamu ya. Sebentar. Nah, udah Saf, linknya udah aku kirim ke kamu. Nah, coba nanti kamu lihat dulu. Nanti kalau emang sekiranya kamu masih bingung atau masih belum paham tentang pasar uang dan pasar modal itu apa setelah menonton videonya, nanti kamu telepon aku lagi aja ya. Oke? Oke Ban, siap. Makasih banyak ya. Maaf juga aku udah ganggu waktunya. Aku matiin dulu ya teleponnya. Dadah. Oke, Chef. Dadah. Aku buka link yang dikasih Albani dulu
Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja ciri-ciri pasar uang. Yang pertama, menekankan pada pemenuhan dana dalam jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Yang kedua, mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang punya kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Yang ketiga, tidak terikat pada tempat tertentu, seperti pasar modal. Selanjutnya, ada pelaku pasar uang. Pelaku pasar uang secara umum dapat terdiri dari bank, yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan lain, dan individu masyarakat. Selanjutnya ada instrumen pasar uang. Ada beberapa jenis instrumen surat berharga yang diperdagangkan di pasar uang. Umumnya yang beredar antara lain, yang pertama, surat berharga pasar uang atau SBPU. Adalah surat berharga yang diperjualbelikan dengan cara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Yang kedua ada Treasury Bills, adalah surat hutang yang diterbitkan oleh negara di mana jangka waktunya di bawah 1 tahun. Yang ketiga ada Bankers Acceptance, adalah salah satu instrumen pasar uang yang digunakan pada kegiatan ekspor dan impor barang atau digunakan sebagai transaksi valuta asing atau falas. Yang keempat ada promissory notes, adalah surat pernyataan kesanggupan membayar atas transaksi hutang piutang jangka pendek antara kreditur dengan debitur. Yang kelima ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI, adalah surat berharga berbentuk hutang jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang keenam ada commercial paper, adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh perusahaan kepada investor dengan tanpa jaminan atau kolateral untuk membiayai kewajiban jangka pendek. Yang ketujuh ada call money, adalah instrumen yang digunakan pada kegiatan transaksi pinjam-meminjam sejumlah dana antar bank untuk periode jangka pendek. Dan yang kedelapan ada deposito, adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank atas simpanan nasabahnya dengan periode jatuh tempo dan tingkat suku bunga tertentu. Selanjutnya ada jenis transaksi pasar uang. Jenis-jenis transaksi yang terjadi pada pasar uang antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pasar uang antar bank. Pasar uang antar bank adalah transaksi penyerahan sejumlah kelebihan dari suatu bank ke bank yang lain. Bank yang memiliki kelebihan dana disebut kelebihan likuiditas, sedangkan bank yang kekurangan dana disebut dengan kekurangan likuiditas atau kalah clearing. Yang kedua ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Sertifikat Bank Indonesia adalah jenis surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral, yang dimaksudkan untuk dibeli oleh bank umum dengan nilai nominal yang sangat besar. Tujuan Bank Indonesia mengeluarkan sertifikat tersebut adalah mengurangi peredaran uang di dalam masyarakat. Yang ketiga ada surat berharga pasar uang. Surat berharga pasar uang atau SBPU yaitu surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum dan hanya dibeli oleh Bank Indonesia dengan nilai nominal yang cukup besar. Tujuan adanya SBPU ini ialah meningkatkan likuiditas bank umum dan untuk menekan laju inflasi. Ya, yang keempat ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah semacam surat berharga yang dikeluarkan oleh bank dalam nilai nominal tertentu sebagai surat atas unjuk. Yang kelima ada pasar valuta asing atau bursa valuta asing. Pasar valuta asing ialah tempat seseorang dapat membeli atau menjual sejenis mata uang asing atau menukar dengan mata uang rupiah. Adapun nilai tukar uang yang ditukarkan disebut kurs valuta asing. Baik, di sini saya akan menjelaskan
Apa saja kelebihan dari pasar uang? Yang pertama yaitu sebagai sarana untuk mencari pinjaman jangka pendek bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas. Yang kedua, sebagai sarana untuk menempatkan kelebihan dana yang dimiliki oleh badan usaha. Yang ketiga, mencegah terjadinya uang menganggur atau idle money, yaitu uang yang disimpan dan tidak digunakan untuk kegiatan produktif, misalnya disimpan di bank atau di lemari penyimpan uang. Yang keempat ada dalam membantu pengusaha mengajukan usahanya. Ini juga bisa disebut dengan mendorong kemajuan ekonomi nasional. Yang kelima, dengan adanya pasar uang ini, Bank Indonesia sebagai bank sentral tidak diikutkan mengendalikan uang yang beredar saat ini. Yang selanjutnya yaitu kelemahan dari pasar uang. Yang pertama, adanya risiko pasar atau market risk. Resiko ini berkaitan dengan kenaikan tingkat bunga yang mengakibatkan investor mengalami capital loss. Yang kedua, risiko reinvestment, yaitu risiko yang berkaitan dengan turunnya harga sekuritas. Yang ketiga ada risiko gagal bayar, yaitu risiko yang terjadi akibat tidak mampunya meminjam atau debitur, yaitu memenuhi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan. Yang keempat, risiko inflasi. Pemberi peminjam menghadapi kemungkinan naiknya harga-harga barang dan jasa yang menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterima. Yang kelima, risiko valuta atau current risk, yaitu risiko yang terjadi karena perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. Yang selanjutnya yaitu risiko politik, risiko yang berkaitan dengan perubahan undang-undang atau perubahan pemerintah. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi pasar uang. Dalam buku bank atau lembaga keuangan lainnya, yaitu dijelaskan bahwa fungsi pasar uang ini bagi pihak yang membutuhkan dana atau pihak yang menanamkan dana, yaitu yang pertama, pihak yang membutuhkan dana. Yang pertama, pasar uang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek seperti membayar utang yang akan segera jatuh tempo. Yang kedua, pasar uang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Yang ketiga, pasar uang juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan modal kerja seperti biaya rupiah, seperti biaya upah karyawan, biaya pembelian bahan baku dan lain-lain. Yang terakhir yaitu sedang mengalami kalang keliling, yang hal ini terjadi di lembaga atau harus segera dibayar. Yang selanjutnya, pihak yang menanamkan dana. Yang pertama ada pasar uang berfungsi untuk memperoleh atau membantu penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua yaitu pasar uang ini berfungsi untuk membantu pihak-pihak yang benar mengalami kesulitan keuangan. Yang selanjutnya, pasar uang ini berfungsi untuk spekulasi dengan harapan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat dan dengan kondisi ekonomi yang tertentu. Yang selanjutnya yaitu tujuan pasar uang. Pihak yang memerlukan modal atau dana. Yang pertama yaitu untuk memenuhi suatu kebutuhan jangka pendek. Yang kedua, untuk juga memenuhi suatu kebutuhan likuiditas. Yang ketiga yaitu untuk memenuhi suatu dana atau modal kerja. Yang terakhir, sedang mengalami kalah atau yang bisa disebut juga dengan clearing. Yang kedua yaitu pihak yang menanamkan modal atau dana, yaitu yang pertama untuk memperoleh suatu pendapatan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua yaitu untuk bisa membantu pihak yang sedang mengalami kesulitan keuangan atau krisis. Yang selanjutnya juga ada unsur-unsur dalam kegiatan pasar modal. Yang pertama, Bank Indonesia. Jadi di money market itu Bank Indonesia yang menjadikan bank sentral dan yang membuat aturannya. Jadi instrumen pasar uang yang tidak dikeluarkan oleh Bank Indonesia bisa dipastikan tidak dipertanggungjawabkan. Yang kedua, bank. Bank di sini menjadi rekan Bank Indonesia untuk menyebarkan berbagai instrumen pasar uang yang diterbitkan. Walaupun begitu,
bank-bank yang ada di Indonesia juga harus tetap tunduk pada peraturan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu investor. Investor yang ada di pasar uang ini yang mungkin mereka yang membeli dan menggunakan berbagai instrumen money market yang untuk mendapatkan keuntungan. Yang selanjutnya yaitu mereka juga bisa menjadi investor individu yang bergerak atas nama pribadi atau investor yang mengatasnamakan perusahaan dengan lembaga lainnya yang terkait. Baik, yang selanjutnya yaitu ada keuntungan investasi pasar uang. Yang pertama yaitu pergerakan nilai yang stabil. Yang dimana dimaksud dengan menawarkan pergerakan nilai aset yang cenderung stabil. Investasi di pasar uang ini juga cocok sebagai saran investasi bagi pemula. Hal tersebut karena pasar uang menawarkan pergerakan sekaligus peningkatan nilai aset yang stabil hingga 5% setiap kalinya. Dan yang kedua yaitu memiliki tingkat likuiditas tinggi. Dengan skema penanaman modal yang sifatnya jangka pendek, pasar uang juga menawarkan tingkat likuiditas yang cukup tinggi. Artinya di sini kita bisa dengan mudah mencairkan keuntungan dan modal yang sudah ditanamkan kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu dapat berinvestasi di mana saja. Pada pasar uang kita bisa mulai berinvestasi tanpa harus keluar rumah. Investasi pasar uang ini biasanya dikelola oleh pihak bank. Dengan begitu kita hanya perlu menghubungi pihak bank untuk bertransaksi. Terima kasih. Selanjutnya, persamaan pasar modal dengan pasar uang. Yang pertama itu persamaannya antara pasar modal dengan pasar uang sama-sama dalam bagian dari pasar finansial atau pasar pendanaan. Dikarenakan pasar uang muncul karena bank membutuhkan likuiditas yang kemudian bank itu, baik konvensional maupun bank syariah, menjual instrumen pasar uang ke bank lainnya. Nah, sedangkan pasar modal ini terdapat penjualan saham, obligasi, dan lain sebagainya. Yang kedua ini persamaannya antara pasar uang dengan pasar modal sama-sama menjalankan fungsi yang sama, yaitu sebagai perantara atau menjembatani pihak surplus atau kelebihan uang dan defisit yang membutuhkan uang yang memiliki banyak peluang investasi. Yang ketiga ini persamaannya produk yang ada antara pasar uang dan produk di pasar modal dibilang relatif sama, yaitu biasanya berupa surat berharga. Dan yang terakhir persamaannya ini antara pasar uang dengan pasar modal ini keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Kebijakan terhadap pasar uang biasanya berdampak ke pasar modal. Contohnya adalah penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia. Nah, yang selanjutnya ini ada perbedaan pasar uang dengan pasar modal. Perbedaan yang pertama ini berdasarkan jangka waktunya. Untuk pasar uang dapat menjadi tempat bertemunya antara pemilik dana dan juga peminjam dana secara langsung. Nah, pertemuan ini biasanya bersamaan dengan penawaran transaksi dalam jangka pendek. Sedangkan untuk pasar modal sendiri, dia menawarkan investor penanaman modal dalam jangka panjang melalui instrumen-instrumen yang telah ditawarkan. Nah, untuk perbedaan yang kedua ini berdasarkan pemilihan instrumennya. Untuk instrumen yang ditawarkan pada pasar uang berupa surat berharga komersial, banker, sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, surat berharga pasar uang, dan juga surat pembendaharaan negara. Sedangkan untuk instrumen yang ditawarkan di pasar modal antara lain surat utang atau obligasi, saham, reksadana, instrumen derivatif, dan juga instrumen yang lainnya. Yang perbedaan yang ketiga yaitu berdasarkan institusinya. Nah, pasar uang dan juga pasar modal memiliki perbedaan dari sisi institusinya atau pengawasan tertingginya. Pasar uang diatur oleh Bank Sentral dan di Indonesia yang memiliki otoritas atas pasar uang adalah Bank Indonesia. Sedangkan dari pasar modal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menjadi otoritas tertingginya. Perbedaan yang keempat itu berdasarkan likuiditas pasarnya. Nah, untuk instrumen pasar uang dapat lebih cepat dicairkan daripada instrumen pasar modal. Begitu juga sebaliknya, untuk instrumen pasar modal tidak lebih cepat cair dibandingkan instrumen pasar uang. Yang kelima, perbedaannya itu berdasarkan tujuannya. Untuk tujuan dari adanya pasar uang ini lebih cocok untuk investasi jangka pendek, sedangkan pasar modal lebih cocok untuk tujuan investasi jangka panjang. Yang keenam, perbedaannya itu berdasarkan risikonya.
Investasi di pasar uang ini akan menawarkan profil resiko yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar modal. Nah, resiko yang lebih rendah ini biasanya berkaitan dengan penanaman modal yang cukup rendah di pasar uang. Sedangkan untuk pasar modal ini memiliki risiko yang lebih fluktuatif. Yang ketujuh, perbedaannya ini berdasarkan pengembaliannya. Jika pasar uang imbalan akan diberikan berbentuk bunga bank, sedangkan untuk return yang diberikan kepada investor pasar modal berupa dividen atau capital gain. Nah, dividen ini merupakan laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham, sedangkan capital gain merupakan perolehan keuntungan dikarenakan kenaikan harga saham. Yang ke-8 ini perbedaannya berdasarkan aspek fungsionalnya. Nah, pasar uang ini memiliki fungsi untuk mendorong likuiditas dana dalam, sedangkan pasar modal untuk menstabilkan ekonomi karena waktunya yang jangka panjang. Yang terakhir nih, yang ke-9 berdasarkan jenis keuntungannya. Nah, sebagai sebuah atau sarana investasi, pasar uang dan pasar modal ini menawarkan keuntungan yang tentunya dapat meningkatkan kekuatan finansial bagi para investor. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pasar modal. Yang pertama, ada pengertian dari pasar modal. Apa sih pengertian dari pasar modal? Nah, pasar modal sendiri merupakan sebuah istilah yang tentu saja sudah tak asing lagi bagi kita, terutama bagi mereka yang sudah bergelut dengan dunia investasi. Nah, di Indonesia sendiri, contoh dari pasar modal ini adalah Bursa Efek Indonesia atau BEI, di mana pengertian dari pasar modal yakni sarana bertemunya perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang hendak menginvestasikan dananya. Nah, dana yang terkumpul dari masyarakat ini kemudian akan digunakan untuk berbagai keperluan seperti ekspansi bisnis, menambah modal kerja, melunasi utang, dan sebagainya. Agar lebih jelasnya, ada dua pihak nih yang dipertemukan di dalam pasar modal. Yang pertama ada pihak investor atau yang menanamkan modalnya, sedangkan yang kedua ada emiten atau badan usaha yang membutuhkan modal. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari pasar modal. Yang pertama, pasar modal ini sebagai sarana penambah modal bagi usaha, di mana perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini nantinya akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan lain, lembaga, ataupun oleh pemerintah. Yang kedua adalah pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan, di mana setelah jangka waktu tertentu, maka saham-saham yang telah dibeli ini akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan kepada para pembelinya. Selanjutnya, pasar modal ini dapat sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi, di mana dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal ini, maka produktivitas perusahaan dapat meningkat. Selanjutnya, pasar modal ini sebagai sarana penciptaan tenaga kerja, di mana keberadaan pasar modal dapat mendorong munculnya dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja itu sendiri. Yang kelima, pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara, di mana setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham ini akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Nah, yang terakhir, pasar modal ini sebagai indikator perekonomian negara, di mana aktivitas dan juga volume dari penjualan maupun pembelian di pasar modal ini yang semakin meningkat atau padat dapat memberikan indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan itu berjalan dengan baik, begitu pula sebaliknya. Baik, yang selanjutnya adalah manfaat dari pasar modal. Nah, seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa pasar modal ini banyak memberikan manfaat bagi kita. Bukan hanya kepada emiten atau perusahaan saja, tetapi juga bagi pihak-pihak lain seperti investor dan juga bagi negara. Nah, secara umum berikut adalah manfaat dari pasar modal bagi beberapa pihak. Yang pertama adalah manfaat pasar modal bagi emiten atau perusahaan, di mana manfaat dari pasar modal bagi emiten atau perusahaan ini umumnya adalah untuk menghimpun dana sebagai sumber pembiayaan secara jangka panjang, di mana dana yang diperoleh dari pasar modal ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk pembangunan usaha, ekspansi penambahan modal, dan juga hal yang lain. Yang kedua adalah manfaat pasar modal bagi investor, di mana
manfaat pasar modal bagi investor ini adalah menjadikan sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi. Nah, dengan tersedianya fasilitas pasar modal ini, berbagai investor baik dari pihak umum maupun pihak asing ini dapat meningkatkan potensi penghasilan dengan tingkat risiko yang dapat diukur. Yang ketiga adalah manfaat pasar modal bagi negara. Nah, manfaat pasar modal bagi perekonomian ini yaitu yang pertama adalah mendapatkan sumber pendapatan negara dari transaksi yang dikenakan oleh pajak. Yang kedua adalah menjalankan roda perekonomian dan juga transaksi jual beli instrumen investasi. Yang ketiga adalah memantau transaksi modal secara resmi. Yang keempat ada mengoptimalkan kinerja perusahaan yang bersifat emiten atau sudah IPO. Yang selanjutnya adalah menarik investor asing serta memantau kontribusi dan juga menyediakan wadah resmi untuk transaksi surat berharga. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas ekonomi seperti membuka lapangan pekerjaan. Nah, selanjutnya yaitu adalah kekurangan dari penggunaan pasar modal. Yang pertama adalah ketidakstabilan kurs sangat berpengaruh kepada harga saham. Nah, di mana harga saham ini akan sangat bergantung kepada pergerakan kurs. Hal ini disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah nilai suatu mata uang terhadap nilai mata uang negara lain yang berbeda, yang menyebabkan kurs dapat berubah sewaktu-waktu. Yang kedua yaitu tidak seluruh investasi ini dapat berujung manis, di mana berinvestasi di pasar modal ini merupakan hal yang penuh resiko, karena ada kalanya suatu investasi itu dapat menghasilkan keuntungan dan bahkan menimbulkan capital gain, atau dapat sebaliknya yaitu menimbulkan kerugian karena ternyata usaha yang dilakukan ini tidak menghasilkan keuntungan sesuai dengan prediksi yang telah ditetapkan. Baik, karena tadi sudah dijelaskan mengenai kekurangan dari pasar modal, maka tentu saja pasar modal ini juga memiliki sisi positif atau kelebihannya. Yang pertama, kelebihan dari pasar modal yaitu pencairan dana lebih mudah dan juga praktis. Yang kedua, tingkat keuntungan ini cukup besar. Dan yang ketiga, dapat dimulai dengan menggunakan modal yang kecil. Yang keempat, nilai investasi ini bisa terus meningkat seiring berjalannya waktu. Dan yang terakhir, pasar modal ini telah diawasi oleh negara sehingga terjamin keamanannya. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai regulasi tentang pasar modal. Nah, berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, yang menjadikan dasar hukum dari kegiatan pasar modal di Indonesia itu sendiri, di mana kegiatan pasar modal di Indonesia ini sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, di mana telah menjalankan fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyusun peraturan pelaksanaan di bidang pasar modal. Yang kedua adalah melaksanakan protokol manajemen krisis pasar modal. Yang ketiga adalah menetapkan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Yang keempat ada merumuskan standar, norma, dan pedoman kriteria serta prosedur di bidang pasar modal. Yang selanjutnya yaitu adalah melaksanakan analisis, pengembangan dan juga pengawasan pasar modal termasuk pasar modal syariah. Selanjutnya juga ada melaksanakan penegakan hukum di bidang pasar modal. Selanjutnya ada menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, lembaga clearing atau penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaiannya seperti apa. Selanjutnya juga tugas dari OJK ini adalah merumuskan prinsip-prinsip pengelolaan investasi, transaksi, dan juga lembaga efek dari tata kelola emiten dan perusahaan publik. Selanjutnya, OJK juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, serta pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di bidang pasar modal. Yang terakhir yaitu OJK juga berfungsi atau bertugas memberikan perintah tertulis di mana menunjuk dan atau menetapkan penggunaan pengelolaan statuter terhadap pihak atau lembaga jasa keuangan di mana yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal itu sendiri. Nah, kalian tahu nggak sih apa pengertian dari bursa efek? Bursa efek merupakan tempat yang menjadi pusat transaksi antara para pencari modal dan yang ingin membangun perusahaan dengan para investor yang memiliki uang dan berminat untuk melakukan investasi. Bursa efek menjadi sentra jual beli saham atau surat berharga yang sesuai dengan ketetapan dalam bursa efek. Nah, kalian tahu nggak sih siapa pelaku bursa efek itu? Berikut ini adalah pihak-pihak yang menjadi para pelaku di bursa efek. Yang pertama yaitu perusahaan efek adalah perusahaan yang telah memperoleh izin usaha untuk menjalankan satu atau beberapa usaha atau kegiatannya. Nah, yang kedua adalah emiten.
yaitu mereka yang menawarkan efek atau melakukan emisi untuk dijual atau diperdagangkan di pasar efek. Emiten ini biasanya adalah perusahaan yang memiliki saham tetapi membutuhkan modal untuk mengembangkan perusahaannya. Dan yang ketiga adalah perusahaan pabrik, yaitu perusahaan yang mempunyai modal sekurang-kurangnya 2 miliar dan sahamnya dimiliki lebih dari 100 orang pemegang saham. Dan yang keempat adalah reksadana atau investment fund, adalah emiten yang kegiatan utamanya melakukan investasi atau investasi kembali. Contohnya yaitu PT Dana Reksa. Untuk yang selanjutnya yaitu terkait dengan tugas bursa efek. Yang pertama yaitu menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kedua yaitu menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota bursa efek. Dan yang ketiga yaitu menyusun rancangan anggaran tahunan dan penggunaan label bursa efek dan melaporkannya kembali kepada Bapepam. Bagi suatu negara selalu berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga menyejahterakan masyarakatnya, akan selalu mengoptimalkan peran pasar modal karena pasar modal memiliki banyak manfaat bagi suatu negara. Berikut merupakan manfaat dari bursa efek. Yang pertama yaitu menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha. Yang kedua yaitu sumber pembiayaan jangka panjang bagi emiten. Yang ketiga adalah menambah lapangan pekerjaan. Yang keempat yaitu alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan atau diversifikasi investasi dan likuiditas. Yang kelima yaitu membuka iklim keterbukaan bagi dunia usaha. Yang selanjutnya yaitu menciptakan iklim perusahaan yang sehat karena keterbukaan, penyebaran kepemilikan, dan profesionalisme. Yang selanjutnya yaitu penyebaran kepemilikan perusahaan sampai kepada lapisan masyarakat menengah. Dan yang terakhir yaitu memberikan wahana investasi bagi para investor. Nah, kalian penasaran gak sih orang-orang yang bekerja di bursa efek itu seperti apa? Nah, orang-orang yang bekerja di bursa efek ini seperti BEI ataupun Wall Street yang biasanya memiliki kehidupan yang super sibuk dan memiliki penghasilan yang luar biasa yang sulit dicapai dengan pekerjaan biasa. Nah, ini adalah bagian terpenting yang harus kalian ketahui, yaitu terkait dengan sistem perdagangan yang ada di bursa efek. Nah, di sini sendiri sistem perdagangan dari bursa efek yaitu Bursa Efek Jakarta menganut sistem order dividend market atau pasar yang digerakkan oleh order dari pialang dengan sistem lelang secara terus-menerus. Pembeli dan penjual yang hendak melakukan transaksi harus menghubungi perusahaan pialang terlebih dahulu. Perusahaan pialang membeli dan menjual efek di lantai bursa atas perintah atau permintaan ataupun order dari investor. Akan tetapi, perusahaan pialang juga dapat melakukan jual beli efek untuk dan atas nama perusahaan itu sendiri sebagai bagian dari investasi portofolio mereka. Nah, sistem perusahaan pialang mempunyai karyawan yang disebut dengan dealer yang bertugas sebagai memasukkan semua order yang diterima ke terminal masing-masing lantai di bursa. Orang-orang yang bertindak untuk perusahaan pialang disebut dengan wakil perantara pedagang efek atau WPPE. Dengan menggunakan GATS, order-order tersebut diolah oleh komputer yang akan melakukan matching dengan mempertimbangkan prioritas harga dan prioritas waktu. Nah, dengan demikian sistem perdagangan di BEJ atau Bursa Efek Jakarta adalah sistem lelang secara terbuka yang berlangsung secara terus-menerus selama jam bursa. Hingga saat ini seluruh order dari perusahaan pialang memang harus dimasukkan ke dalam sistem melalui terminal yang ada di lantai bursa. Namun saat ini Bursa Efek Jakarta sudah mulai menerapkan akses jarak jauh atau remote access untuk GATS sehingga seluruh perusahaan pialang bisa langsung melakukan perdagangan dari luar lantai bursa, bahkan dari luar Jakarta. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan instrumen pasar modal. Pengertian: produk pasar modal atau instrumen pasar modal adalah keseluruhan surat berharga atau efek yang terdiri dari saham, obligasi, dan derivatif atau turunan dari saham dan atau obligasi. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1995 tentang pasar modal, efek merupakan setiap surat pengakuan utang,
surat berharga komersil, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti uang, setiap right, warna, opsi, atau derivatif dari efek, atau setiap instrumen yang ditetapkan sebuah efek. Fungsi instrumen pasar modal. Yang pertama itu fungsi keuangan. Sebagai tempat bertemunya perusahaan atau bahkan negara, pada fungsi keuangan ini, pasar modal bisa memberikan kemungkinan dan kesempatan bagi para investor untuk memperoleh imbalan untuk pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih oleh investor tersebut. Yang kedua, fungsi ekonomi. Pasar modal ini menyediakan fasilitas atau tempat yang bisa mempertemukan dua pihak yang memiliki kepentingan. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan adalah investor yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Jenis instrumen pasar modal yang pertama yaitu pasar perdana. Pasar perdana merupakan tempat jual beli surat berharga yang dijual pertama kali ke masyarakat sebelum akhirnya saham tadi diperjualbelikan di pasar sekunder atau Bursa Efek Indonesia dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit. Pasar perdana dapat terjadi ketika investor ditawari surat berharga atau saham untuk pertama kalinya oleh pihak penjamin emisi atau underwriter melalui perantara broker-dealer sebagai agen penjual surat berharga. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pasar perdana adalah media yang menjembatani emiten selaku penerbit efek berupa saham, obligasi, reksadana, atau instrumen investasi lainnya dengan pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor untuk melakukan transaksi investasi. Ciri utama pasar perdana yang pertama yaitu pihak emiten atau penerbit surat berharga menjual saham kepada masyarakat melalui perantara penjamin emisi. Yang kedua, harga yang ditawarkan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak tersebut. Yang ketiga, pembeli surat berharga tidak dipungut biaya transaksi. Yang keempat, jika terjadi oversubscribe atau permintaan saham lebih tinggi dibanding penawaran, pembeli belum tentu mendapat jumlah surat berharga sesuai dengan yang dipesan. Yang kelima, investor membeli saham atau surat berharga melalui penjamin emisi yang telah ditunjuk. Yang keenam, penawaran penjual saham biasanya melibatkan akuntan publik, notaris, konsultan hukum, serta perusahaan penilai. Yang ketujuh yaitu pasar perdana sering juga disebut sebagai pasar primer atau primary market, atau pasar ke-1 yaitu first market. Prosedur penawaran dan pemesanan efek di pasar perdana. Yang pertama, penawaran perdana suatu saham atau obligasi suatu perusahaan kepada investor publik dilakukan melalui penjamin emisi dan agen penjual. Tata cara pemesanan saham atau obligasi seperti harga penawaran, jumlah saham yang ditawarkan, masa penawaran, dan informasi lain yang penting harus dipublikasikan di surat kabar berskala nasional dan juga dibagikan ke publik dalam bentuk prospektus. Yang kedua, investor yang berminat dapat memesan saham atau obligasi dengan cara menghubungi penjamin emisi atau agen penjual dan kemudian mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Yang ketiga, investor kemudian melakukan pesanan saham atau obligasi tersebut dengan disertai pembayaran. Lalu penjamin emisi dan agen penjual kemudian mengumumkan hasil penawaran umum tersebut kepada investor yang telah melakukan pembayaran. Yang keempat yaitu proses penjatahan saham atau obligasi, biasa disebut dengan allotment, kepada investor yang telah memesan, dilakukan oleh penjamin emisi dan emiten yang mengeluarkan saham atau obligasi. Sehubungan dengan proses penjatahan, ada beberapa istilah yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, undersubscribe adalah kondisi di mana total saham atau obligasi yang dipesan oleh investor kurang dari total saham atau obligasi yang ditawarkan. Yang kedua yaitu oversubscribe adalah kondisi di mana total saham atau obligasi yang dipesan oleh investor melebihi jumlah total saham atau obligasi yang ditawarkan. Ukuran bagi perusahaan yang sukses dalam melakukan go public. Yang pertama, permintaan terhadap efek yang ditawarkan memuaskan, bisa disebut juga oversubscribe. Yang kedua, efek yang ditawarkan cukup liquid di pasar sekunder. Yang ketiga,
tren harga saham perusahaan tersebut meningkat. Yang keempat, hubungan baik emiten dan investor terjalin baik, ditandai dengan pemanfaatan dana efektif dan perusahaan berkembang, sehingga menghasilkan keuntungan untuk investor. Selanjutnya ada pasar sekunder. Pasar sekunder merupakan pasar yang sering kita jumpai di aplikasi jual beli saham. Kita bisa mendapatkan kesempatan sebagai investor yang ingin membeli bahkan menjual efek-efek yang tercatat di bursa setelah selesai melakukan penawaran di pasar perdana. Nah, jika di pasar perdana harga saham masih sama alias tidak berubah, tetapi di pasar sekunder ini harga saham akan berfluktuasi mengikuti keadaan pasar pada saat itu juga. Selain itu, pada pasar sekunder, pembelian saham tidak akan masuk ke perusahaan, melainkan akan berpindah tangan dari satu investor ke investor yang lain. Perdagangan di pasar sekunder ini dapat dilakukan di dua jenis pasar, yaitu yang pertama adalah pasar lelang atau auction market, yaitu sebuah pasar sekuritas yang melibatkan proses pelelangan atau penawaran pada sebuah lokasi fisik. Yang kedua adalah pasar negosiasi atau negotiation market, yang terdiri dari jaringan berbagai dealer yang menciptakan pasar tersendiri di luar lantai bursa bagi sekuritas dengan cara membeli dari dan menjual ke investor. Selanjutnya ada syarat untuk melakukan jual dan beli di pasar sekunder. Nah, investor tidak dapat melakukan transaksi di bursa efek secara langsung, melainkan melalui perantara pedagang efek atau yang lebih umum dikenal sebagai broker atau pialang. Baik, berikutnya skema transaksi di pasar sekunder. Nah, adapun mekanisme transaksi jual beli saham dalam pasar sekunder adalah sebagai berikut. Yang pertama, investor menghubungi perusahaan efek baik untuk beli ataupun jual saham. Yang kedua, order beli atau jual saham yang disampaikan oleh investor tadi diteruskan petugas di perusahaan efek atau dealer ke pialang yang ada di lantai bursa. Nah, pialang di lantai bursa akan memasukkan order ke sistem BEI. Nah, jika order terpenuhi, maka pialang atau broker akan memberitahukan ke dealer untuk selanjutnya disampaikan kepada investor. Yang ketiga, semua transaksi yang terjadi di sistem IAS selanjutnya dikirim ke sistem komputer yang ada di LKP dan LPP untuk memasuki tahap penyelesaian transaksi atau settlement. Yang keempat adalah proses netting. Netting merupakan proses yang ada di sistem komputer LKP yang bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing perusahaan efek. Yang kelima, ada sistem komputer di LPP yang akan menyelesaikan transaksi, yaitu dengan cara melakukan pemindah bukuan antar rekening. Dan yang terakhir, hasil penyelesaian transaksi selanjutnya disampaikan kepada masing-masing perusahaan efek. Nah, yang selanjutnya akan menyerahkan hak dan kewajiban para nasabahnya. Lantas, bagaimana fungsi lembaga di pasar sekunder? Oke, yang pertama adalah perusahaan sekuritas atau efek. Adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin efek, perantara perdagangan efek, dan juga manajer investasi. Artinya, perusahaan efek dapat melakukan salah satu, dua, atau tiga kegiatan usaha tersebut. Yang kedua adalah bank kustodian. Memiliki fungsi penyimpanan atau penitipan efek dan harta lainnya terkait dengan efek, menerima bunga, dividen, dan hak-hak lainnya, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Terakhir ada LKP atau KPI, atau lembaga clearing dan penjaminan. Adalah lembaga pendukung terselenggaraannya kegiatan pasar modal secara lengkap. Saham menjadi instrumen pasar modal yang paling populer di Indonesia. Saham adalah bentuk kepemilikan dari sebuah perusahaan. Jadi, jika kita punya satu lembar saham dari perusahaan tertentu, itu artinya kita merupakan salah satu pemilik dari perusahaan tersebut. Saham dalam instrumen pasar modal dibagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferred. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saham biasa terlebih dahulu. Saham biasa adalah surat berharga komersial dalam bentuk piagam atau sertifikat hak milik yang memberikan pemegangnya bukti atas hak-hak dan kewajiban menyangkut andil kepemilikan dalam hal laba suatu perusahaan tanpa batas. Nah, pemegang saham biasanya mempunyai keuntungan dalam bentuk dividen dan keuntungan modal. Saham jenis ini juga paling banyak dikenal di masyarakat dan mempunyai nilai nominal yang telah ditentukan nilainya oleh emiten. Terdapat 6 jenis saham biasa. Pertama, saham unggulan. Saham unggulan merupakan saham dari perusahaan
musiman. Saham musiman merupakan saham perusahaan yang penjualannya beragam dan mengikuti keadaan tiap musim. Dan terakhir, saham spekulatif. Saham spekulatif merupakan saham yang nilainya bergantung pada spekulasi yang sangat tinggi. Terdapat 7 kategori saham biasa. Pertama, income stock. Saham jenis ini memberikan dividen dalam nilai yang relatif besar tetapi tidak teratur dan dapat digunakan sebagai sarana untuk menghasilkan pendapatan tanpa menjual saham. Kedua, blue chip stock. Saham dari perusahaan yang solid dan terpercaya dengan sejarah panjang pertumbuhan dan stabilitas digolongkan sebagai saham blue chip. Ketiga, growth stock. Saham demikian diterbitkan oleh perusahaan yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat daripada industrinya. Keempat, cyclical stock. Perusahaan yang menerbitkan saham macam ini dengan mudah mempengaruhi tren ekonomi secara umum. Kelima, defensive stock. Saham ini mampu mempertahankan nilainya selama masa resesi. Keenam, emerging growth stock. Saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang relatif lebih kecil dan memiliki daya tahan yang kuat meskipun dalam kondisi ekonomi yang kurang mendukung. Harga saham jenis ini biasanya sangat spekulatif. Ketujuh, speculative stock. Pada prinsipnya, semua saham biasa yang diperdagangkan di bursa efek dapat digolongkan sebagai speculative stock. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai saham preferen. Saham preferen adalah saham dengan kelas khusus yang memiliki beberapa preferensi atau kelebihan atau fitur yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Saham preferen merupakan saham istimewa yang membuat pemiliknya juga akan diistimewakan dalam beberapa hal terkait perolehan keuntungan. Saham preferen ini saham yang jarang ditransaksikan di pasar modal karena emiten yang menyediakannya di Indonesia ini bisa dihitung dengan jari. Terdapat 5 karakteristik saham preferen. Pertama, saham preferen kumulatif. Saham preferen kumulatif dinyatakan bahwa jika perseroan gagal membayar dividen dalam 1 tahun, maka harus dibayarkan dalam tahun berikutnya sebelum laba dapat dibagikan kepada pemegang saham biasa. Kedua, saham preferen partisipasi. Pemegang saham preferen partisipasi membagi rata dengan pemegang saham biasa. Ketiga, saham preferen convertible. Saham yang mengizinkan pemegang saham menukar saham preferen menjadi saham biasa pada rasio yang telah ditentukan. Keempat, saham preferen yang dapat ditarik. Saham ini mengizinkan perusahaan penerbit saham untuk menarik atau menebus saham pada tanggal tertentu. Kelima, saham preferen yang dapat ditebus. Saham ini mempunyai periode penebusan wajib atau karakter penebusan yang tidak dapat dikontrol oleh perusahaan penerbit saham. Kelebihan saham preferen. Pertama, membayar dividen saham istimewa tidak bersifat kontraktual dan melewatkan dividen saham istimewa tidak membuat perusahaan menjadi bangkrut. Kedua, menerbitkan saham istimewa pada suatu perusahaan akan menghindari dilusi ekuitas saham biasa yang terjadi ketika saham biasa dijual. Ketiga, penerbitan saham istimewa dapat menghindari kekurangan arus kas akibat pembayaran pokok yang menjadi sifat dasar dari terbitan utang. Keempat, dividen yang akan diraih oleh investor saham preferen biasanya lebih besar ketimbang pemegang saham biasa. Kelima, ketika perusahaan mengalami pembubaran, pemegang saham preferen akan didahulukan untuk mendapatkan keuntungan di sahamnya. Dan terakhir, ketika ada keuntungan yang tersisa, investor saham preferen akan mendapatkannya. Selain saham preferen memiliki kelebihan, saham preferen juga memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat dikurangkan sebagai beban bagi si penerbit, sehingga biaya sesudah pajak dari saham istimewa biasanya lebih tinggi daripada biaya utang sesudah pajak. Meskipun dividen saham istimewa dapat dilewatkan, namun investor berharap agar mereka dibayar dan perusahaan berniat membayar dividen itu jika kondisinya memungkinkan. Terdapat 5 jenis saham preferen. 1. Convertible preferred share. Jenis ini dapat diubah jadi saham biasa. Hal itu bisa dilakukan apabila investor yang menjadi pemiliknya menghendaki. Nilai saham biasa yang sudah diubah akan disesuaikan dengan harga per saham yang ditentukan oleh emiten. 2. Cumulative preferred share. Jenis ini merupakan saham preferen dengan jadwal yang paling singkat dan teratur serta akan mendapatkan dividen 3 bulan sekali. Jika tidak, dividen akan dihitung layaknya utang cicilan yang benar-benar harus dibayar secara rutin kepada investor. 3. Participating preferred share. Dalam saham ini, pemilik saham preferen akan mendapatkan keuntungannya terlebih dahulu, sehingga pemilik saham preferen adalah investor yang paling aman asetnya. 4. Callable preferred share.
pasti akan mendapatkan pengembalian lebih tinggi dibandingkan ketika membeli. 5. Adjustable rate preferred share. Jenis ini paling bervariasi menyesuaikan dengan tolak ukur serta batasan maksimum dan minimum yang telah ditentukan. Selanjutnya, keuntungan saham. Perusahaan menjual saham di pasar modal untuk mendapatkan pendanaan secara langsung dari masyarakat. Nah, nantinya masyarakat yang membeli saham tersebut akan mendapatkan keuntungan yang sumbernya berasal dari dividen dan kenaikan harga saham. Capital gain adalah selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain merupakan hasil adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Sebagai contoh, investor membeli saham XYZ dengan harga per saham 3.000, kemudian menjualnya dengan harga 3.500 per saham, yang berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar 500 untuk setiap saham yang dijualnya. Terdapat 3 risiko saham. Pertama, kerugian. Kondisi di mana saat investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Kedua, likuidasi, yaitu perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut akan dibubarkan. Dan terakhir, delisting, yaitu saham yang telah dihapus dari pencatatan Bursa Efek sehingga saham tersebut tidak bisa dijual dan dibeli lewat bursa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai surat utang atau obligasi. Selain saham yang terdapat di instrumen pasar modal, ternyata surat utang atau obligasi juga merupakan salah satu instrumen yang bisa diperjualbelikan di pasar modal. Menurut Bursa Efek Indonesia, obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindahtangankan. Obligasi ini sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu bersifat utang dan juga sukuk. Selain itu, obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu, yang kemudian perusahaan akan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi. Obligasi yang paling terkenal memanglah obligasi pemerintah, itu seperti ORI, SBR, SR, dan ST. Tetapi perusahaan itu juga diperbolehkan untuk menerbitkan obligasinya sendiri. Kemudian terdapat keuntungan bagi nasabah apabila menggunakan obligasi, yaitu yang pertama, mendapatkan kupon atau fee atau nisbah secara periodik. Pada umumnya tingkat kupon atau fee di atas bunga Bank Indonesia atau BI Rate. Yang kedua, memperoleh capital gain dari penjualan obligasi di pasar sekunder. Yang ketiga, memiliki risiko lebih rendah dibandingkan instrumen lain seperti saham. Obligasi yang diterbitkan pemerintah itu dapat dikatakan instrumen bebas risiko. Yang keempat, banyak pilihan seri efek bersifat utang yang dapat dipilih oleh investor di pasar sekunder. Selanjutnya, terdapat karakteristik dari obligasi itu sendiri. Agar bisa lebih memahami tentang obligasi, maka kita harus mengetahui berbagai persyaratannya terlebih dahulu. Berikut ini adalah karakteristik obligasi. Yang pertama ada par value. Par value obligasi adalah karakteristik obligasi yang di dalamnya memiliki nilai yang mencerminkan jumlah uang yang dipinjam oleh pihak perusahaan dan dijanjikan untuk dilunasi lagi saat jatuh tempo sudah tiba. Yang kedua ada tingkat bunga kupon atau kupon instant rate. Tingkat bunga kupon adalah pembayaran kupon yang dibagi dengan par value. Pembayaran ini tuh bisa ditentukan ketika obligasi sudah diterbitkan dan tetap akan berlaku sepanjang umur obligasi itu sendiri. Yang ketiga ada tanggal jatuh tempo. Umumnya obligasi mempunyai tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan, yang mana par value-nya harus bisa dilunasi. Yang keempat ada ketentuan penebusan atau call provision. Ketentuan penebusan adalah suatu ketentuan di dalam kontrak obligasi yang mampu memberikan hak pada emiten untuk bisa menebus obligasi kembali. Proses penebusan obligasi ini berdasarkan dengan berbagai persyaratan yang sudah ditentukan sebelum tanggal jatuh tempo normal. Yang kelima ada dana pelunasan atau seeking fund provision. Ketentuan tentang dana pelunasan ini adalah ketentuan dalam kontrak pada suatu obligasi
yang meminta pihak emiten untuk melunasi sebagian emisi obligasi di setiap tahunnya. Beberapa obligasi akan menyertakan ketentuan dana pelunasan yang mampu memfasilitasi pelunasan emisi obligasi secara lebih teratur. Kemudian terdapat jenis-jenis obligasi. Untuk jenis obligasi sendiri bermacam-macam tergantung pada pihak yang menerbitkan surat utang ini, yaitu antara lain ada obligasi korporasi. Obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional termasuk ada BUMN dan BUMD. Yang kedua ada sukuk. Sukuk merupakan jenis obligasi yang diterbitkan dengan prinsip syariah. Yang ketiga ada surat berharga negara. Untuk surat berharga negara terdiri dari surat utang negara dan juga surat berharga syariah negara. Instrumen pasar modal yang ketiga ada reksadana. Mengacu pada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27 didefinisikan bahwa reksadana merupakan instrumen investasi yang menjadi tempat untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Dana ini kemudian akan dikelola manajer investasi menjadi berbagai instrumen seperti pasar uang, obligasi, saham, atau efek lainnya. Dalam investasi reksadana ini terdapat keuntungan dan kelemahannya. Keuntungannya yang pertama itu bisa berinvestasi dengan modal minim. Selanjutnya tak membutuhkan keahlian dan pengetahuan soal investasi dan risikonya karena dana diserahkan kepada MI. Selanjutnya, efisiensi dari sisi waktu karena pengelolaan dana itu dilakukan oleh MI. Yang keempat, ada perkembangan investasi bisa dicek melalui online secara real time. Yang kelima, banyak penawaran investasi reksadana sehingga pilihannya itu sangat beragam. Kemudian terdapat kelemahan dari investasi reksadana. Yang pertama itu ada investor ikut merugi apabila investasi yang dilakukan MI mengalami kerugian dengan ditandai berkurangnya nilai unit penyertaan. Yang kedua ada risiko likuiditas, yakni apabila investor kesulitan menarik dananya, sebagian besar investor melakukan penarikan dana atau redemption. Yang ketiga, ada investor dikenakan biaya karena pengelolaannya dilakukan oleh pihak lain, baik untuk MI maupun bank kustodian. Yang keempat, ada wan prestasi, yakni apabila manajer investasi pengelola reksadana adalah tidak melaksanakan atau melakukan kewajibannya, sehingga investor bisa kehilangan dananya. Kemudian terdapat manfaat dengan adanya reksadana. Reksadana dianggap sebagai salah satu alternatif investasi pendek bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal dan untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Selanjutnya, risiko reksadana. Perlu diketahui, nilai reksadana akan berfungsi mengikuti nilai instrumen yang ada di dalamnya. Risiko lainnya adalah soal likuiditas, yang mana proses pencairan reksadana membutuhkan waktu sampai dengan 3 hari sejak diajukan. Reksadana ini selanjutnya memiliki jenis-jenisnya ya. Yang pertama itu ada reksadana pasar uang, yaitu reksadana yang menempatkan investasinya pada instrumen investasi pasar uang. Yang kedua, reksadana saham, yaitu penempatan dana investor oleh MI di portofolio saham sekurang-kurangnya 80%. Yang ketiga, ada reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap relatif mirip dengan reksadana pasar uang. Bedanya penempatan investasi reksadana adalah pada efek surat utang seperti surat utang negara atau SUN, sukuk, dan obligasi sekurang-kurangnya 80%. Yang keempat yaitu reksadana campuran. Reksadana campuran adalah reksadana dengan penempatan investasi gabungan antara saham dan obligasi. Oke, selanjutnya ada Exchange Trade Fund. Sesuai namanya, ETF adalah instrumen pasar modal yang diperdagangkan di exchange atau bursa efek. ETF adalah produk reksadana yang berbentuk kontrak investasi kolektif, di mana unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Jadi, ETF bisa dikatakan sebagai surat berharga yang memiliki kemiripan dengan reksadana. Sama-sama dikumpulkan secara kolektif, hanya saja ETF bisa diperdagangkan di bursa efek layaknya saham. Dengan kata lain, ETF merupakan kumpulan dari saham-saham yang berada di dalam satu indeks.
Manfaat ETF sendiri, yang pertama ada diversifikasi atas beberapa saham unggulan dalam sekali order. Yang kedua, memanfaatkan fleksibilitas jual atau beli yang tinggi. Yang ketiga, manajemen fee ETF lebih rendah dibandingkan reksadana. Dan yang terakhir, adanya transparan. Artinya informasi soal saham yang menjadi komponen ETF bisa dicek setiap saat. Dari beberapa manfaat tersebut, ada resiko dari ETF itu sendiri, yaitu fluktuasi harga saham menjadi komponen instrumen portofolio. Nilai ETF bisa jadi naik ataupun turun mengikuti harga saham karena ditransaksikan lewat bursa. Likuiditas ETF bisa terbatas. Bisa saja ketika ingin menjual ETF tidak ada yang beli. Selanjutnya ada derivatif. Derivatif merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak, di mana fungsinya untuk memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset maupun komoditas, di mana aset maupun komoditas ini dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pembeli. Instrumen derivatif ini biasanya digunakan untuk melindungi nilai atas portofolio yang mereka miliki. Mengingat investasi sendiri pasti memiliki resiko. Salah satu cara untuk meminimalisir resiko tersebut adalah dengan cara memiliki derivatif. Manfaat derivatif sendiri, yang pertama ada meminimalisir resiko. Yang kedua, memperbesar keuntungan, dan yang ketiga, mengamankan investasi. Sebagai berikut contoh produk derivatif yang diperdagangkan di BEI. Yang pertama ada indeks LQ45 dan indeks 30 futures. Kontrak berjangka atau futures ini merupakan kontrak untuk membeli atau menjual suatu underlying, dapat berupa indeks, saham, obligasi, dan lain-lain di masa mendatang. Yang kedua ada Indonesia Government Bonds Futures, atau dikenal dengan kontrak berjangka surat utang negara atau KBSUN, merupakan suatu perjanjian untuk mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah surat utang negara pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Yang ketiga ada waran. Waran adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk membeli saham pada harga tertentu pada jangka waktu tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh perusahaan yang menerbitkan waran tersebut. Yang terakhir ada KOS. Kontrak opsi saham adalah efek yang memuat hak untuk membeli atau hak untuk menjual atas suatu underlying stock perusahaan tercatat yang menjadi dasar perdagangan seri. KOS dan jumlah dalam jumlah dan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Yang selanjutnya ada efek beragun aset atau EBA. Efek beragun aset merupakan efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif efek beragun aset yang portofolionya terdiri atas aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari, pemberian kredit termasuk KPR, kepemilikan rumah atau apartemen. Efek bersifat utang yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan kredit, dan EBA Bank BTN. Manfaat EBA sendiri yaitu dengan berinvestasi di EBA adalah menjadi alternatif investasi pada surat berharga yang menawarkan rating terbaik, tenor jangka panjang dan aman, meminimalkan resiko dengan cara antara lain pemilihan KPR yang hanya berkualitas dan diversifikasi wilayah organisasi KPR. Imbal hasil yang ditawarkan juga menarik, biasanya lebih tinggi dari obligasi. Aduh, gabut banget ya. Mau ngapain ya? Oh iya, tadi kan aku mau baca buku, tapi gara-gara si Safni nelpon, aku nggak jadi. Yaudah, baca sekarang aja. Siapa lagi sih? Mau baca buku aja, ada aja gangguannya. Siapa yang nelpon kali ini? Hah? Si Safni lagi? Ngapain dia? Halo Saf? Iya, gimana? Halo Ben, maaf ya aku ganggu kamu lagi nih. Sebenarnya aku mau bilang, aku tuh udah mulai paham. Tapi kalau untuk implementasi dari pasar modal sama pasar uang itu gimana ya Ben? Biar lebih jelas gitu. Oh alah, masalah itu. Iya, sebenarnya kelompok itu juga ngejelasin tentang implementasinya, contoh kasus dan gimana sih cara mengatasinya gitu.
tapi terletak di link yang berbeda. Sebentar, coba aku kirim link lagi ke kamu ya. Udah, Saf. Sekarang coba kamu lihat deh. Di situ udah dijelasin kok tentang implementasi dari pasar uang dan pasar modal itu seperti apa. Oke deh Ban, siap. Makasih lagi ya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu contoh kasus dari pasar uang. Transaksi di pasar uang antar bank atau PUAP mengalami penurunan sejak awal tahun 2020 dan diperkirakan akan terus berlanjut sepanjang tahun ini. Berdasarkan data Bank Indonesia, rata-rata harian volume transaksi PUAP jangka pendek atau overnight per April 2020 yang adalah sebesar 6,2 triliun rupiah. Sementara per Maret 2020, rata-rata harian volume transaksi PUAP sudah tercatat menurun menjadi sebesar 9,11 triliun rupiah. Padahal per Desember 2019, rata-rata volume transaksi masih sebesar 12,5 triliun rupiah. Direktur Riset Center of Reform on Economic Score Indonesia berpendapat karakter PUAP di Indonesia selama ini memang masih sepi peminat, tercermin dari pesertanya yang sangat minim. Di samping itu, transaksi antar bank di pasar uang pun dinilai sangat tersegmentasi. Di antara bank-bank yang terlibat di PUAP, cenderung memiliki gap yang ada kelompok-kelompok tertentu. Jumlah bank yang terlibat sangat minim, dan yang terlihat juga sangat tersegmentasi. Misalnya, Bank Mandiri dengan bank lainnya, begitu juga sebaliknya, Bank BCA dengan bank lainnya. Sehingga volume transaksi yang diputar sangat minim. Sementara bank yang memiliki kelebihan likuiditas lebih memilih menempatkan dananya di instrumen lainnya seperti pada kredit atau di Bank Indonesia. Penempatan dana bank di pasar uang sebenarnya lebih berisiko daripada instrumen lainnya. Bank yang besar beban bunganya rendah, jadi bisa dibuat kredit SUN, PUAP, atau BI. Jika di SUN bunganya tinggi dan bebas risiko, sedangkan jika dibuat di PUAP akan lebih berisiko. Sehingga bank yang memiliki banyak uang pastinya tidak masuk ke pasar uang, sementara bank kecil yang membutuhkan likuiditas akan sulit mendapatkan dana dari pasar uang. Jadi PUAP mulai ditinggalkan oleh bank, sehingga nilai transaksinya akan menjadi sangat minim. PUAP akan terus sepi selama sistem yang berjalan saat ini berlanjut, dan suku bunga yang ditawarkan BI lebih tinggi. Pengamat perbankan beranggapan likuiditas di perbankan rata-rata melonggar saat ini karena dana yang seharusnya berputar di dunia usaha mengendap di bank. Kedepannya transaksi di pasar uang akan sangat terbatas. Meski demikian, tidak semua bank berkelebihan likuiditas. Selain itu, transaksi di pasar uang juga memiliki risiko yang lebih tinggi. Adapun penyelesaian masalahnya ialah seharusnya PUAP dapat menggunakan skema penjaminan penggunaan kredit yang sehat yang sudah dipraktekkan di negara lain untuk meminimalisir terjadinya permasalahan yang sama. Dengan demikian, risiko di PUAP lebih bisa ditekan. Data kolektabilitas kredit seharusnya bisa diakses oleh PUAP. Harus dikembangkan yang dijaminkan kredit bermutu tinggi. Dan perdagangan pasar uang sebagian besar melibatkan lembaga-lembaga perbankan yang saling meminjam dana satu sama lain demi memenuhi kebutuhan nasabahnya. Kemudian untuk mengantisipasi terjadinya risiko pasar uang, upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh PUAP antara lain mengelompokkan aktiva dan pasiva berdasarkan tingkat kepekaannya dan menyusun perkiraan tingkat suku bunga melalui berbagai metode sehingga didapat perkiraan yang lebih baik. Selain itu juga PUAP harus tanggap dalam menghadapi perubahan yang potensial akan merugikan perusahaan. Untuk kasus pertama adalah kasus dalam pasar modal berjudul penyelewengan dana atau efek nasabah oleh PT Sarijaya Permana Sekuritas. Dalam kasus penyelewengan dana atau efek nasabah oleh PT Sarijaya Permana Sekuritas ini dijelaskan bahwa telah terjadi penyelewengan dana nasabah pada sebuah perusahaan efek yaitu PT Sarijaya Permana Sekuritas yang merupakan sebuah perusahaan efek yang cukup besar dan terpercaya. Utamanya kasus PT Sarijaya ini merupakan kasus kriminal karena tindakan yang dilakukan oleh direksi PT Sarijaya adalah menyelewengkan dana nasabah dari tujuan penempatan dana tersebut ke dalam rekening pribadi dan membawa lari uang nasabah tersebut sebesar 245 miliar rupiah.
Tetapi karena uang tersebut ditujukan untuk perdagangan efek di bursa, maka terkait pula lah masalah ini ke dalam kejahatan pasar modal. Untuk penyelewengan dana yang dilakukan oleh Komisaris Utama PT Sarijaya yang bernama Herman Ramli, maka pelaku dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan. Sedangkan untuk kejahatan pasar modal yang dilakukan oleh pelaku, maka pasal yang dikenakan adalah bab 11 UU nomor 8 tahun 95 tentang pasar modal yang mengatur perihal penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam, terutama pada pasal 90, 91 dan 93. Penyelewengan dana ini dilakukan pada 8.700 orang nasabahnya dengan cara menggunakan 17 rekening fiktif untuk menampung dana nasabah yang pada mulanya ditujukan untuk melakukan perdagangan di pasar saham. Akan tetapi, dana tersebut yang terkumpul di rekening dipindahkan ke rekening lainnya untuk tujuan yang tidak ada kaitannya dengan jual beli saham, di mana pada dasarnya Herman Ramli selaku pemegang saham dan komisaris tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemindahan dana tersebut. Penyalahgunaan dana ini diawali oleh terlibatnya PT Sarijaya pada repo saham Bumi Resource yang ternyata juga menggunakan dana nasabahnya, sehingga menyebabkan kerugian pada Herman yang mendorongnya untuk menggunakan cara menggoreng saham di lantai bursa. Hal yang dilakukan oleh Herman Ramli adalah membeli saham yang kurang efektif, kemudian menggorengnya dengan harapan harga saham akan naik, namun ternyata tidak berhasil karena terjadinya krisis global di tahun 2008 yang membuat semua saham jatuh secara signifikan sehingga membuat dana nasabah yang digunakan tidak kembali. Akibat penyelewengan dana tersebut menyebabkan dilakukannya misprosedur terhadap pembuatan pelaporan modal kerja bersih disesuaikan atau MKBD. Kedua tindakan yang dilakukan oleh PT Sarijaya ini memicu Bapepam melakukan review dan melaporkan komisaris beserta direksinya ke Barreskrim Polri untuk diperiksa dan ditahan. Selain menyangkut menurunkan tingkat kepercayaan investor terhadap pasar modal di Indonesia, kasus ini juga menggiring demonstrasi yang dilakukan oleh nasabah PT Sarijaya di kantor Bapepam LK dan Bursa Efek Jakarta, di mana para nasabah menilai selain dari Bapepam LK, maka BEI, Clearing Penjamin Efek di Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia dianggap juga bertanggung jawab atas terjadinya praktek kecurangan dan kejahatan industri pasar modal. Karena pelaporan terhadap Herman Ramli sebagai pelaku penggelapan dana nasabah, Herman Ramli terancam hukuman penjara di atas 5 tahun. Penyelesaian dari kasus tersebut adalah dengan adanya kasus yang terjadi pada PT Sarijaya, tentu perlu adanya tindakan secara tepat dan memberikan keputusan yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena terdapat lebih dari 5.000 nasabah yang terkena dampaknya. Namun ternyata menurut Direktur Perdagangan Fixed Income dan Derivatif, Keanggotaan dan Partisipan BEI, Guntur Pasaribu, mengatakan bahwa BEI, KSEI, dan KPEI tidak dapat memenuhi tuntutan nasabah untuk ikut menanggulangi pengembalian dana nasabah karena sama sekali tidak diatur dalam peraturan dan undang-undang. Menurut Guntur, penalangan dana nasabah hanya dapat dilakukan jika terjadi gagal bayar transaksi, bukan karena tindakan kriminal. Maka yang dapat dilakukan adalah pertama dengan melalui meja hijau. Pelaporan kepada Herman Ramli sebagai pelaku penggelapan dana nasabahnya langsung dilakukan oleh Bapepam LK ke Barreskrim Polri, selanjutnya langsung ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan penahanan. Kasus ini sudah dicatat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bagian pidana pada tanggal 18 Mei 2009. Akhirnya Herman Ramli terancam hukuman penjara di atas 5 tahun. Namun, dari Mabes Polri dan Bapepam LK mempunyai pendapat yang berbeda terhadap kasus ini. Polri mengatakan bahwa kasus Sarijaya ini masuk ke dalam ranah hukum pasar modal dan perlu ditindak sesuai dengan UU Pasar Modal. Sedangkan Bapepam LK menyatakan bahwa kasus ini bukan pelanggaran pasar modal, melainkan kategori pidana hukum yakni penggelapan dan pencucian uang. Lalu yang kedua adalah tentang pihak yang berwenang di pasar modal. Pertama tentang Otoritas Pasar Modal dan Self-Regulatory Organization atau SRO melakukan verifikasi atas rekening efek nasabah PT Sarijaya dan menilai aset-aset pribadi yang telah diserahkan komisaris utama termasuk atas status hukum aset-aset tersebut. Lalu yang kedua, Bapepam LK memerintahkan BEI untuk menghentikan sementara aktivitas perdagangan PT Sarijaya sejak Januari 2009. Lalu yang ketiga, Bapepam LK memerintahkan KPEI dan KSEI untuk membekukan seluruh aset PT Sarijaya dan nasabahnya, kecuali untuk penyelesaian transaksi yang terjadi sebelumnya kepada KPEI. Lalu penahanan Zulfian Alamsyah dan Teguh Jaya sebagai direksi PT Sarijaya oleh Mabes Polri. Lalu pengupayaan
percepatan proses pendistribusian saham PT Sarijaya untuk dapat mempermudah memindahkan rekening efek ke perusahaan sekuritas lainnya, dan telah adanya beberapa perusahaan yang berminat membeli PT Sarijaya yaitu Firjamal, PT Panin Sekuritas Tbk, dan PT Trimegah Sekuritas Tbk. Setelah dilakukan review oleh BEI, maka kursi keanggotaan PT Sarijaya dapat dicabut dan dilelang. Aduh, si Safni gangguin mulu deh. Mau baca buku aja susahnya minta ampun. Ya udah, mumpung sekarang dia lagi nonton videonya, aku baca buku aja. Ganggu mulu, siapa sih nelpon mulu? Siapa lagi ya kali ini? Ya Allah, si Safni lagi. Iya Saf, ada apa? Kenapa nelpon lagi? Udah kok, Bat. Di sini aku mau nyimpulin aja sih dari penjelasannya yang udah aku dapat tentang pasar uang dan pasar modal tadi. Jadi kesimpulannya adalah pasar uang merupakan suatu kelompok pasar di mana instrumen kredit jangka pendek yang umumnya berkualitas tinggi diperjualbelikan, di mana fungsi pasar uang sendiri adalah sebagai sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan maupun non-keuangan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya dan untuk menempatkan dana atas kelebihan likuiditasnya. Sedangkan pasar modal adalah pasar yang memperjualbelikan uang dalam bentuk surat-surat berharga yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun atau jangka panjang. Dalam pasar modal sendiri, surat berharga disebut juga dengan istilah efek. Pada dasarnya, antara pasar uang dan pasar modal sama-sama merupakan bagian dari pasar finansial atau pasar pendanaan. Bedanya, pasar uang memperjualbelikan uang dalam bentuk surat-surat berharga yang berjangka waktu kurang dari 1 tahun atau jangka pendek. Sedangkan pasar modal adalah pasar yang memperjualbelikan uang dalam bentuk surat-surat berharga yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun atau jangka panjang. Baik pasar modal maupun pasar uang sama-sama memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Tanpa adanya pasar keuangan ini, maka peminjam uang atau kreditur akan mengalami kesulitan dalam menemukan debitur yang bersedia untuk memberikan dana kepadanya. Oleh sebab itu, mengingat pentingnya peranan pasar uang dan pasar modal, kita harus memahami lebih dalam mengenai pasar modal dan pasar uang ini ya, Ban. Nah, iya bener banget Saf. Jadi pasar uang dan pasar modal tuh secara umum kayak gitu. Asik, sekarang udah ngerti nih tentang pasar uang dan pasar modal. Besok siap-siap deh nyari nilai depan dosen ya. Semangat. Iya nih, semuanya berkat kamu, Ban. Makasih banyak ya. Maaf juga aku udah ganggu waktu kamu. Iya, gak apa-apa, santai aja. Enggak, aku gak ngerasa keganggu kok. Ya udah ya Bani, mungkin segitu dulu aja. Aku matiin dulu ya. Dadah. Dadah. Nah, kali ini si Safni kan udah paham, udah ngerti. Pasti dia gak bakal nelpon lagi. Sekarang aku bisa tenang nih baca buku. Akhirnya. Aduh,